Selamat malam, Pak. Ya, selamat malam Mas Adven. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Hari ini kami ingin mendiskusikan isu yang cukup penting di lingkungan sekolah, yaitu perundungan atau bullying di tingkat SD. Sebagai seorang guru, tentu Bapak memiliki pengalaman dalam mengenali dan menangani kasus perundungan di kelas. Kami ingin mengetahui bagaimana Bapak menghadapi tantangan ini. Strategi apa yang diterapkan untuk mencegah perundungan serta bagaimana kolaborasi dengan pihak sekolah dan orang tua dalam menangani serta mencegah kejadian tersebut. Semoga wawancara ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi dunia pendidikan. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Bagaimana mengenali dan menangani kasus perundungan di kelas, termasuk komunikasi dengan korban, pelaku, serta keterlibatan orang tua? Ya, kalau di kelas itu kan siswanya tentunya banyak, tidak hanya beberapa anak saja. Jadi guru atau wali kelas itu harus tahu karakter masing-masing anak dan selalu memantau bagaimana perilaku anak, bagaimana anak itu di kelas, bagaimana saat istirahat, sehingga bisa diketahui siswa itu nanti apakah pendiam atau selalu membuat ulah dan lain sebagainya. Nah, misalnya ada anak yang mungkin ada kasus dibully atau perundungan, itu saya selalu memanggil anak tersebut, terus siapa yang membuli itu juga saya panggil. Nah, pembulian kan ada kasus yang mungkin perundungan dalam hal yang fisik, ada yang hanya dengan kata-kata. Nah, apapun itu bentuknya itu selalu saya selesaikan. Nah, nanti anak-anak dalam satu kelas itu juga saya beri masukan, pengarahan, penjelasan, tapi anak yang sebagai korbannya ataupun juga yang melakukan perundungan itu saya panggil tersendiri, dinasihati, dan jangan sampai terulang lagi dan selalu dipantau terus. Nah, kalau perundungan itu nanti sudah ke tahap yang lebih serius, tentunya juga melibatkan pihak sekolah, kepala sekolah, dan juga guru-guru yang lain. Nah, demikian juga orang tua itu juga selalu saya libatkan. Nah, supaya nanti tahu bagaimana orang anaknya di kelas, bagaimana perkembangan anak, baik itu perkembangan dalam hal pengetahuan juga dalam hal perilaku. Mungkin seperti itu Mas Pepen. Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, apa program pencegahan perundungan dan bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang aman serta inklusif? Ya, pencegahannya. Nah, yang pertama, kalau pengalaman sudah kami lakukan di sekolah kami itu yang jelas mengundang pihak kepolisian. Nah, kemarin itu setiap tahun di awal semester atau awal tahun itu selalu pada kegiatan awal-awal itu mengundang wali murid. Jadi semua diundang, ada program-program dari sekolah, ada program-program yang harus diselesaikan dalam satu tahun, dan juga mengundang dari pihak kepolisian khususnya dalam perundungan. Nah, siswa dikumpulkan jadi satu dan juga wali murid biar mengetahui bagaimana karakter masing-masing peserta didik. Nah, di situ juga ada deklarasi anti bullying sehingga semua siswa tanda tangan. Nanti kira-kira apa yang harus dilakukan di sekolah, apa yang kiranya tidak dilakukan, itu siswa paling tidak bisa mengurangi dan bahkan hilang. Jadi jangan sampai siswa itu tidak nyaman di kelas, di sekolah, sehingga pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Mungkin itu Mas Adven. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, bagaimana kolaborasi dengan pihak sekolah dan pemantauan efektivitas intervensi perundungan? Ya, sekolah selalu membuat program. Jadi programnya selalu dievaluasi khususnya untuk bullying ya, untuk anak-anak baik dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, itu semuanya diprogram. Kelas 1 punya program sendiri sampai kelas 6 dan selalu dipantau setiap hari Senin, khususnya pada saat upacara itu pembina selalu intinya itu mau menyampaikan hal tersebut. Nah, kemudian di kelas itu ditempel seperti peraturan anti bullying, sehingga siswa paling tidak kalau melakukan seperti itu tidak boleh, hal seperti ini itu akan menyakiti teman dan sebagainya. Nah, demikian Mas Adven. Baik,
Terima kasih untuk wawancara malam hari ini. Ya, Terima baik. kasih ya Pak. Sama-sama, Ya. Mas Adven. Selamat malam. Selamat malam, semoga bermanfaat. Baik.